Yeay. Mari berbicara, guys. Nah, perkenalkan dulu ya, di sini aku sebagai Askarina Pradiadenata dan rekan saya Aulia Putri Tulek. Ya, akhirnya jadi juga ya podcast kita setelah sekian lama cuma jadi wacana nih ya Kak Nana. ya nih. Dan di episode pertama ini kita mau bahas banyak sekali topik yang ada di kampus yang sering ditemui di lingkungan mahasiswa. Yaitu apa? Betul? Mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa aktif. Contohnya kayak organisasi, aktif, semua lah. Ya karena jujur aja sih di kampus tuh kan emang banyak sekali organisasi, apalagi kayak kegiatan-kegiatan yang bisa mengupgrade skill kita. Tapi ada juga nih mahasiswa yang menolak opini bahwa organisasi itu penting. Mau dibahas nih di podcast kita. Ayo ikutin. Nah, buat yang belum tahu apa sih itu mahasiswa kupu-kupu? Mahasiswa kupu-kupu itu mahasiswa yang kuliah pulang, guys. Sedangkan mahasiswa aktif itu mahasiswa yang hidupnya nggak pernah di kos. Dia selalu ikut banyak banget kegiatan di kampus seperti volunteer, organisasi, bahkan kepanitiaan yang dibilang cukup gak penting, tapi itu bermanfaat untuk menjalin relasi. Intinya sibuk terus lah. Biasanya ya dua tipe ini tuh suka banget sih dibanding-bandingin. Kayak yang satu dibilang kurang relasi, kurang kemampuan untuk berorganisasi, yang satu dibilang sok sibuk segala macem. Padahal belum tentu juga sih, makanya hari ini mari kita bahas topik kedua itu. Let's go. Kalau menurut kamu sendiri tuh enakan jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa yang aktif sih? Kalau aku sendiri sih lebih yang kayak fleksibel sih, pulang kuliah bisa langsung istirahat, bisa langsung mungkin belajar atau main sama teman-teman. Iya sih. Gak tiap malam kemana mendadak gitu, my style. Iya sih, kayak dia lebih tenang gitu hidupnya, lebih ya lebih fun lah ini hidupnya. Tapi mana sih ya, circle pertemanannya cuma di situ aja, kecil banget, gak kayak anak organisasi. Jangan dikit hai Mbak Nana, jangan dikit hai Mbak Nana. Sedangkan kita kan kayak yang temennya cuma di kelas, kayak ya udah gitu loh. Itu sih minusnya. Nah, kalau mahasiswa aktif itu sebaliknya, relasinya luas, kenal banyak orang, dan pastinya punya banyak sekali pengalaman. Setuju. Tapi capek gak sih Mbak Nana? Banget. Kadang tugas ada numpuk, nggak selesai, organisasi jalan terus, tapi selalu ada beban yang harus diselesaikan. Wah, itu sih yang berat ya. Selalu ada yang masalah gitu. Jadi kita harus pintar-pintar manajemen. Oke. Menurut Mbak Nana nih, dunia kerja lebih baik itu lihat IPK atau pengalaman sih menurut Mbak Nana? Kalau menurutku di era sekarang ya mungkin soft skill itu lebih penting. Jadi dengan join organisasi banyak itu kan juga melatih soft skill kita, dan itu bisa menjadi bekal untuk kita di kerja nanti sih. Kayak komunikasi, problem solving gitu ya? Iya, karena pintar akademis aja belum tentu cukup di zaman sekarang. Jadi kita harus benar-benar bisa gitu mengatur strategi untuk melangkah ke depannya biar nggak kebobolan. Tapi ya pengalaman organisasi itu tuh kadang belum cukup. Kalau misalkan nggak bikin otomatis nggak cukup bikin orang kompeten gak sih? Banyak juga yang kayak ikut organisasi karena wajib gitu gak sih? I think ya. Ya, nah itu aku setuju tuh. Jadi intinya bukan tentang sekedar aktif, tetapi apa yang dipelajarin itu dari arti aktif itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya harus milih atau enggak sih? Menurut aku pribadi ya, yang penting itu tahu kemampuan diri kita sendiri. Jadi kita mampu nggak ngelakuin ini, kalau mampu berarti kita lakuin, kalau nggak mungkin dong kita lakuin. Oh kayak balancing gitu ya? Iya, Tugas oke, benar. organisasi oke. Iya, jadi nggak perlu jadi mahasiswa yang terlalu aktif juga nggak perlu. Kalau kemampuan diri kita nggak mencukupi juga ya guys, kayak jangan dipaksain lah, nanti energinya terbuang sia-sia gitu. Nggak perlu itu juga ya guys ya, nggak perlu ngerasa bersalah. Kalau misalnya kalian lebih nyaman akademik tuh nggak usah ngerasa bersalah. Kalian yang aktif organisasi juga ya udah, karena itu memang pilihan mereka, dan kita mahasiswa kupu pilihan kita, nggak usah ngerasa bersalah guys. Iya, karena setiap orang punya tujuan untuk kuliahnya sendiri, punya cara
caranya masing-masing untuk melangkah ke depan. Nggak harus ikut organisasi, tapi ya itu tergantung ke diri kalian sendiri. Bener banget. Mungkin ada yang ngejar pengalaman, ada yang kuliah sambil kerja, atau ada yang ngejar beasiswa S2 mungkin. Kita kan nggak tahu ya. Benar kok mbak. Jadi kita nggak bisa ngejudge langsung. Jadi kalian tuh nggak boleh ya guys, kayak ih sok sibuk banget, ih Nganggur banget di kos, mending ikut organisasi. Itu nggak boleh ya guys. Kita harus saling menerima, kayak nggak boleh lu bukan anak organisasi, lu bukan circle lu, itu nggak boleh guys. nggak mencerminkan kita banget. Don't ya, don't people like that. Oke. Baik, mungkin apa yang akan kita bahas lagi nih? Oke, kalau misalnya disuruh milih nih, aku sih lebih setuju jadi mahasiswa yang sadar prioritas ya. Bukan ikut-ikutan standar orang lain, kan ada itu yang ikut organisasi buat FOMO biar kelihatan wah di depan citranya bagus, ternyata di belakang Banyak banget lagi temennya kayak gitu ya Mbak Nana ya. Sih, aduh. Bukan ikutan standar orang lain ya, ya udah kita santai aja guys, lolos aja yang sesuai kapasitas diri kita aja, nggak terlalu dipaksain. Nah, buat yang aktif organisasi juga jangan lupa tidur, karena tidur itu penting. Jangan selalu rapat, relax kan pundak kalian bersantai. Penting gitu guys. Aduh, mungkin podcast kita nih bisa sampai Episode hari ini ya, episode bener-bener singkat banget ya pertemuan kita kali ini. Jujur nggak kerasa ya Mbak Nana ya. iya sih terlalu Obrolan kita kali ini kayak bener-bener. relevan dengan semua mahasiswa. Jadi kita berharap semoga ada MBG sebelum selanjutnya. Ini bukan MBG online MBG garis ya. Tapi apa Mbak Nana? Mari Berbicara guys. Cukup sekian guys dari kami, jangan kangen kami ya guys. Karena see you.